warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Umi Ari, mahasiswa bimbingan dan konseling PPG dalam jabatan periode 1 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November tahun 2020, saya akan menampilkan video layanan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Kelihatannya kok kurang bersemangat ya. Coba ketika Bu Ari bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, 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 semangat pagi. Seperti itu ya. Oke. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, 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 semangat pagi. Oke. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pagi. Ketika Bu Ari bilang apa kabar? Kalian menjawab semangat, jos, luar biasa. Seperti itu ya. Apa kabar hari ini? Semangat, jos, luar biasa. Nah, itu yang bersemangat ya. Terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini. Bu Ari ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesukarelaannya pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Kita sepakati saja kurang lebih sekitar 30 menit ya. Ya. Oke, sekitar kurang lebih 30 menit. Nanti kita akan membahas topik terkini. Pada pagi hari ini topiknya adalah topik tugas dari Bu Ari. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada pagi hari ini lancar. Siapa yang mau mungkin berdoa? Mas Najib ya biasanya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Mas Najib yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga kegiatan bimbingan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan suatu apapun. Amin. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, biar lebih akrab. Perkenalannya, caranya adalah menyebutkan nama, kemudian akun sosial media, nanti kemudian Bu Ari menembakkan kayak gini, misalkan contoh ya. Misalkan ketika Bu Ari bilang Umi Ari, IG Ari Ardani, misalkan yang saya tembak siapa? Mas Yusuf atau Mas Najib, nanti berarti langsung ya melatih fokus ya supaya kalian konsentrasi ya. Yang kalah saja ya. diberi sanksi ya Bu. Sanksi ya. Lebih baik nggak sanksi ya. Oh gini aja, nanti yang kurang konsentrasi nanti seperti sang pujangga nanti berkata-kata mutiara. Itu saja ya. Kalau sanksi nanti kasihan disuruh push up, disuruh apa? Nanti belum sarapan ya. Oke, langsung saja misalkan. Kita mulai ya. Umi Ari, IG Ari Ardani. Nama saya Chandra Aditya dan saya memiliki akun YouTube. Teman-teman jangan lupa subscribe juga ya. Nama akun YouTube-nya Chandra Official. Oke, perkenalkan nama saya Dion Wijanggoro. IG Dion AGGN, jangan lupa di follow. Jor. Ayo. Tadi mengucapkan kata-kata mutiara kayak sang pujangga. Oke, ayo. Masya Allah. Oke, saya dapat. Siap. Tetaplah hidup walau tidak hidup. Tapi yang paling penting adalah kita harus hidup dan harus berguna gitu ya. Terima kasih sudah saling
langsung saja Bu Ari akan menjelaskan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok adalah bimbingan yang kita laksanakan secara berkelompok, membahas topik-topik terkini. Tujuannya apa ya? Ada yang masih ingat tujuan dari bimbingan kelompok? Seperti ini kemarin. Tujuan bimbingan kelompok adalah untuk melatih kita berani berpendapat dulu. Oke, bagus sekali ya Mas Chandra masih ingat. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi, tujuan dari bimbingan kelompok apa? Yang lain coba. Oke ya, silakan Mbak Muna ya, Mbak Muna dulu ya. Menurut Mbak Muna apa tujuan dari bimbingan kelompok? Menurut saya, tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang baru. Oke, bagus sekali ya. Ayo. Oke, berarti kita sudah membahas tujuan dari bimbingan kelompok ya. Di antaranya adalah supaya kita berani berpendapat, memberanikan diri kita supaya kita tampil di depan umum, kemudian mendapatkan wawasan dan pengetahuan atas topik-topik yang kita bahas, tentunya menggunakan dinamika kelompok ya. Karena yang paling penting dalam bimbingan kelompok itu adalah dinamika kelompok, di mana kita mampu berinteraksi antar anggota satu sama lain. Begitu ya. Oke, selanjutnya asas-asas bimbingan kelompok. Di mana dalam bimbingan kelompok itu juga ada asas-asasnya. Ada yang masih ingat apa saja asas-asas dari bimbingan kelompok? Oke, silakan. Kan Mbak Dina? Salah satu asasnya itu seperti keterbukaan gitu loh. Oke, terima kasih Mbak Dina. Selanjutnya ada asas lagi. Apa ya? Siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan Mbak Yofi ya. Oh iya, baik sekali Mbak Yofi menyebutkan asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu adalah di mana kalian dengan sukarela mau datang ke sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini ya. Selanjutnya ada asas kegiatan ya, di mana dalam bimbingan kelompok itu adalah ada 4 tahapan. Yang pertama tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap kegiatan inti, kemudian tahap penutup. Seperti itu ya, sudah jelas semuanya? Jelas. Oke, selanjutnya saya akan bertanya ya, apakah kalian benar-benar siap mengikuti kegiatan bimbingan pada pagi hari ini? Iya. Oke, sebelum memasuki kegiatan inti ya, alangkah lebih baiknya kita permainan dulu supaya kita lebih bersemangat ya. Permainannya adalah kelipatan 2 dor. Misalkan Bu Ari bilang kelipatan 2 dor dari Mas Chandra 1, 2 berarti masuk 1 ya. Kemudian bilang dor. Nah, kelipatan 3 dor berarti yang kelipatan 3 dor. Seperti itu ya. Oke. Kelipatan 2 dor. Ya fokus dari tadi ini Mas Chandra fokus ya. Coba diulangi lagi ya, mungkin pacar mungkin. Bu Ari tunjuk dulu ya, misalkan Mas Chandra berarti Mas Chandra, misalkan Bu Ari bilang Mbak Yofi, tunjuknya berarti Mbak Yofi mulainya. Begitu ya? Iya. Oke, kita ulangi ya. Kelipatan 3 dor. 2 dor. 5. Nanti mungkin bisa konseling di video ya dengan Bu Ari. Sebetulnya apa ya? Di pikirannya apa sehingga dari tadi nggak fokus ya Mas Ari ya. Oke, sudah agak sedikit mencair ya. Bu Ari akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan pada pagi hari ini ya. Kita nanti akan mengadakan bimbingan kelompok dengan topiknya tugas. Jika topik tugas itu berarti topiknya dari Bu Ari, dari pemimpin kelompok ya. Kalian anggota kelompok ya. Bagaimana caranya Bu? Nanti menggunakan teknik psikodrama. Jadi nanti kita bermain peran ya. Di sini Bu Ari sudah membuatkan apa ini namanya? Ya, undian. Ya. Ini sudah ada undian. Di dalamnya sudah ada berisikan peran-peran masing-masing. Ya. Nanti kalian bermain peran sesuai dengan
Iya. Gak apa-apa ya kalau kita ya di sini sempit. Gak apa-apa ya kalau kita jadi tempat ya. Supaya suasananya juga lebih nyaman gitu ya. Nah. Ya kita sudah mencari tempat yang lebih luas ya. Ini Bu Eri sudah menyiapkan. Di sini Bu Eri akan sedikit menambahi. Nanti kalian menjadi 2 kelompok. Jadi nanti 4 ya. Di sini adalah psikodrama. Jadi jika kalian belum pernah melakukannya nanti, harapannya kalian akan mampu menemukan konsep pada diri kalian, kemudian kalian mampu mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri kalian ketika bermain peran itu, ya. Nanti sesuai dengan topik kita adalah menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu ketika kita di depan umum, ya, kita berani tampil, kemudian kita berani mengeluarkan potensi kita, tidak usah malu, tidak usah ragu-ragu. Kadang kan ada ya yang ketika berpendapat saja kalian merasa gugup. Apakah ada yang seperti itu? Ya. Kadang kalau berpendapat saja gugup, apalagi mau tampil ada event nyanyi atau ada event apa, padahal asli ya kalian itu mampu, tetapi nggak berani gugup atau minder seperti itu ya. Biasanya kalian kan merasa sebetulnya nanti kita akan bermain peran di sini. Ini sudah ada undian ya, silahkan perwakilan dulu yang mau mengambil, langsung saja diambil. Yuk, cepat-cepat. Ini yang belum dapat, siapa yang belum dapat? Belum dapat. Oke, silakan buka. Dapat apa? Mantap jiwa. Kan ada yang tidak ini ya. Ada yang menjadi guru. Ini nggak dimana. Ada yang menjadi guru ya. Kemudian nanti kita skenario kita mengikuti lomba ya. Ada yang mengikuti lomba. Jadi nanti lomba nyanyi ya. Ketika kalian gugup, ketika ada event lomba, ketika tampil di depan umum, bagaimana perasaan kalian? Yang jadi gurunya, kemudian ada yang jadi pemainnya, lombanya, ada yang jadi juri 1, 2. Ya silakan yang kelompok pertama dulu yang dapat guru siapa? Yang dapat guru? Ya Mbak Dina saya ya. Mantap ya. Pantas ya. Mantap sekali. Yang jadi gurunya siapa? Juri dan dapat kayak Mas Haru sama Mas Wahyu ya. Mas Wahyu jadi juri. Kayak Indonesia Idol itu loh Mas. Jadi juri ya. Oke. Kemudian yang jadi pemainnya siapa? Pemain utamanya? Oh Mas Dion ya. Mas Dion nanti keadaannya ketika mengikuti lomba nyanyi seperti itu. Langsung saja ya kita latihan, nanti gantian ya. Yang 4 nanti bermain terlebih dahulu, kemudian yang 4 nanti mengamati bagaimana teman kalian ketika memainkan peran itu, apakah sudah show up, apakah kurang, ataukah kemudian kurang menghayati atau bagaimana ya. Langsung saja yuk kita langsung ini menata untuk yang lain, berarti yang 4 yang mengamati dulu ya. Suatu acara lomba ketika Mas Dion akan mengikuti kegiatan lomba karaoke. Tetapi Mas Dion datanglah Mbak Dina sebagai seorang guru yang memberikan motivasi.
dan kamu tuh seperti nyanyi gitu. Jadi suara kamu bagus. Ya, seperti itu. Makanya memasuki ruang penilaian. Itu banyak. Tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Kemudian juri 1 dan 2 memberikan komentar kepada Mas Wahyu. Oke, saya beri komentar ya. Yep. Untuk volumenya itu kurang nice. Suaranya bagus, tapi kayak tembakannya kurang gitu. Masih ada kalau-kalaunya dikit lagi ya. Oke, tadi sudah memerankan peran kalian masing-masing ya. Oke, kita akan mereview bagaimana perasaan kalian setelah bermain peran ala-ala artis ya. Bukan artis Korea ya, tapi ya. Oke, langsung saja satu persatu dimulai dari siapa? Mas Dion dulu atau Mbak Dina? Perasaannya setelah tadi bermain acting ya. Saya Bu ya. Ya, boleh Mas Dion. Ya, silakan Mas Dion. Ya gimana ya Bu? Belum pernah memainkan drama, Yes. terus tiba-tiba memainkan drama itu memang kurang pede. Kurang pede ya? Apalagi gak ada naskahnya. Nggak ada naskahnya. Oke, ya memang nggak ada naskahnya karena itu natural ya. Jadi kenarannya langsung ketika kita praktek. Jadi itu membuat kita semakin merasa misalkan kita minder nggak pede, tapi ketika kita dihadapkan dalam situasi seperti berarti kita harus bisa menetralisir rasa minder dalam diri kita. Ya langsung. Nah, itu dari Mas Dio. Tadi apalagi jadi pemeran utama ya, tapi suaranya sudah bagus kok ya, suaranya sudah melengking-lengking mendayu ya, kira-kira. Yang kedua mungkin dari Mbak Dina ya, sebagai guru berperan menjadi guru. Bagaimana itu kan padahal tidak di syuting, belum masuk TV ya,